sakit Belaraja. Rumah sakit Belaraja tuh pinggir tol. Jadi dia bilang itu kira-kira jam 4, jam 5 nanti ada pasien anak-anak remaja yang ditabrak sama truk. Kenapa? Karena mereka bikin konten. Bikin konten di tol itu bagaimana stopin truk. Iya kalau truknya stop, kalau truknya nggak stop, apa yang terjadi? Tapi itu seperti kayak viral gitu ya. Wah bisa ini bayangin saudara ya pakai kamera gitu kan. Truk dari jauh lalu kemudian dia pikir dia Superman, Batman, apa-apa begitu ya. Sampai kok kayak nekat kan. Nekat. Ngeri sekali loh. Dan heran udah kejadian udah ada yang tabrakan begitu masih. Ya ini terjadi di generasi ini. Jadi apa yang bisa dilakukan orang tua? Saya pikir nomor satu, enggak bisa enggak. Orang tua tuh harus punya iman. Saudara kalau nggak punya iman di zaman ini, saudara isinya cuman khawatir. Khawatir anak saudara keluar pergi habis itu bisa pulang lagi belum tentu. Saya sampai pikir-pikir ini beberapa kasus. Saya sampai tidak mau lihat ya kasus apa namanya kayak YouTube atau berita-berita. Itu tiap hari saudara berita itu tuh menakutkan loh. Menakutkan. Ini saya sebetulnya berharap kalau seminar seperti ini anak-anak nggak ikut ya. Jadi pembicaraan saya batasi ya. Supaya anak-anak bisa menerima ya. Saya takut nangkepnya lain malah nanti bukan ini berarti ya kita coba-coba juga ya. Kita wah. Nah, jadi saudara ini buat orang tua ya, tapi kalian menyimak, kalian tahu bahwa dunia tidak sedang baik-baik. Harus dengaran sama orang tua. Kalau enggak hilang generasi ini. Jadi 2 Timotius 1 ayat 5, Paulus itu sangat terkesan. Sampai dia bilang gini, aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Tapi iman yang tulus ikhlas dia dapat dari mana? Nah dia lihat ada di ibunya. Yaitu Ibu Lois. Ada di neneknya, nenek Yunike. Dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara iman itu gak bisa kalau gak dihidupi. Saudara punya iman. Tapi saudara sendiri ya bagaimana ya namanya juga manusia kita khawatir. Ya biasalah manusia. No. Justru iman itu hidup. Justru ketika saudara jatuh, ketika saudara punya masalah, ketika saudara dihadapkan pilihan, itu iman. Iman berbicara. Kalau saudara hidup lancar jaya, ya saudara orang gak percaya Tuhan juga lancar. Gak ada apa-apa, nothing. Bagaimana iman itu harus dengan ketulusan dan kebenaran karena iman tidak bisa tumbuh dalam kemunafikan. Maka saudara saya terus mendorong orang tua untuk otentik. Otentik. Kalau saudara bilang begini, ya bagaimana ya saya juga kan gak tahu anak saya bagaimana. Ya udahlah anak-anak tuh gak boleh tahu kalau saya itu PHK. Jadi kan saya di sekolah ya. Jadi sampai waktu orang tua gak bayar uang sekolah berbulan-bulan. Anak itu gak tahu loh orang tuanya sudah gak ada uang. Kenapa? Papanya itu tiap hari pergi, lalu dia nongkrong di mall, sorenya pulang. Jadi seperti seolah-olah dia pergi kerja dan pulangnya ke rumah. Lalu anaknya ini saudara tetap aja jajan, pakai ini, pakai itu. Lalu orang tuanya bilang, ya supaya dia gak usah tahulah beban keluarga. Aduh saya bilang Pak, anak ini sudah SMP bukan anak TK. Mungkin kalau TK dia tidak mengerti. Tapi begitu anak SMP malah harus mendukung. Harus tahu ini papa ini PHK. Tabungan kita tinggal beberapa bulan. Mari kita semua mengencangkan ikat pinggang. Mari kita berdoa. Tiap malam berdoa. Ayo jadi orang tua yang otentik saudara. Sehingga saudara gak munafik. Dan disitulah ketulusan iman saudara. Kita kan bukan beriman kalau dompet kita penuh. Justru dompet kita kosong. Betul gak saudara? Ayo saudara hidup yang besok kita gak tahu. Tahun depan apa yang terjadi.
anak kita masih ada apa enggak, kita nggak tahu. Beberapa murid saya itu meninggal dengan cara yang masih muda, saudara ya. Jadi yang satu yang terakhir umur 22 tahun, 21 tahun mungkin. Dia kuliah di Udayana di Bali, meninggal di kos-kosan. Jadi teman kosnya itu menemukan dia seperti jatuh dari ranjang bunk bed. Jadi apakah dia meninggal karena dia serangan lalu dia jatuh, atau dia jatuh dulu meninggal, nggak ada yang tahu. Lalu yang baru ini 20, ya masih 20-an tahun juga saudara, meninggal juga, lagi tidur. Jadi saya pikir-pikir ya, kan meninggal tuh yang kayak gitu tuh biasanya udah kakek-kakek, ya enggak? Yang maksudnya jantungnya udah dep gitu, maksudnya kan saya ngebayangin tuh jantung kita udah kayak baterai yang sewaktu di jam dinding. Nanti kan jam dinding itu kan lama-lama telat toh, telat. Terakhir apa? Udah mati. Nah, udah gantilah baterainya kan. Kita juga kayak begitu, saudara. Ya. Tapi ini mendadak, masih muda. Ya. Sampai saya tuh kadang-kadang curiga ini dibunuh kah atau bunuh diri kah? Lalu orang tuanya bilang enggak ada sakit, enggak ada. Lalu kapan saudara? Bulan November yang kemarin. Murid saya, aduh saudara, kelas 11 atau kelas 12. Hari Jumat dia pulang sekolah. Pulang sekolah dia bilang, aduh mah, ini kok aku kayak sesek. Oh ya sudah, kamu dibawalah ke klinik. Dibawa ke klinik, dokternya udah gak mau terima karena jam 8 udah mau tutup. Sudahlah, apa kita ke UGD? Gak usah lama, aku tidur aja. Cuman anak itu tengah malam bilang ke mamanya, mah kok aku sesek ya? Ini anak umur 17 tahun. Mamanya bilang gimana? Mau sekarang gak ke rumah sakit? Ya gak usah lah, kasihan di rumah sakit juga gak ada kan dokternya. Nanti cuman dokter UGD. Udah besok pagi. Besok pagi jam 8 dia ke rumah sakit. Itu berarti di hari Sabtu. Jumat masih masuk sekolah. Hari Sabtu bawa tunggu periksa di UGD. Kemudian di ronsen. Sudah putih separuh paru-parunya. Lalu dokter bilang, ini saya mau tahu ini pneumonia kah, COVID kah, apa itu mesti diperiksa lagi. Tapi dok, anak saya ini sudah ngap-ngap, sudah pakai alat bantu nafas. Malam ke ICU. Minggu jam 5 sudah gagal nafas. Terus dilubangi apa segala macam. Senin pagi jam 6:30 pagi. Rest in peace. Kita semua apa gak kaget, teman-temannya. Wong Jumat masih sekolah. Saudara, kok gampang sekali ya? Sampai waktu saya datang ke rumah duka, saya temui mamanya, saya bilang, apa ada sakit, apa ada asma, atau ada apa? Enggak ada. Cuman dia bilang gini, Bu, kemarin seharian saya nangis gak berhenti. Tapi hari ini saya sudah tidak keluar air mata. Karena apa? Loh, anak saya itu lagi disayang Tuhan, lagi pulang. Tuhan bilang selesai. Kenapa jadi saya mesti nangis? Waduh, saya bilang, Ibu luar biasa. Iya, Ibu lihat saya udah gak ada air mata. Kemarin Bu, aduh saya nangis gak berhenti. Saya cuma merasa kenapa saya menyesal. Kalau saja Jumat itu saya sudah bawa ke rumah sakit. Kalau saja Sabtu itu saya bawa ke rumah sakit yang besar. Kalau saja, jadi itu rasa bersalah luar biasa. Lalu kemarin waktu saya nangis di tepi peti, kokonya, ini dia punya koko saudara ya. Jadi ini adik. Kokonya cuma bilang, Ma, masih ada aku. Mama jangan nangis, masih ada aku, masih ada papa. Yang maksudnya masih hidup. Ini adik tuh udah gak ada. Mami jangan terus menerus nangis. Wah, dia bilang kata-kata itu mengagetkan saya dan iya ya. Ini masih ada ini yang saya harus lebih pedulikan. Ini sudah selesai. Jadi saudara, saya di rumah duka tuh 1 jam dengerin si ibu cerita. Saya cuma bilang, Tuhan, Engkau yang punya cerita.
My story is his story. Engkau yang punya cerita. Jadi kalau ceritanya Tuhan di end, selesai di bab 17 ya, selesai bab 17. Saudara, hidup saya tahun ini 61, berarti sudah bab 61. Saya berakhir di bab berapa? Saya nggak tahu. Tapi yang pasti saya akan di end. Lalu saya harus apa? Saya harus punya iman. Iman saya bukan gini, jangan sampai sakit, jangan sampai sakit. Saudara, saya diabetes, sudah hampir 20 tahun. Mama saya sekarang demensia, sudah Alzheimer, udah gak kenal orang. Suami saya cuma bilang, kalau kamu demensia, kamu tuh lebih parah karena mami saya gak ada diabetes, saya ada diabetes. Saya cuma bilang ini, Tuhan boleh gak sih, gak usah lewatin begitu. Tuhan kalau mau panggil, panggil aja. Saat saya seminar, cuman kesian juga ya kalau saat saya seminar ya. Kan saudara yang repot. Pokoknya maksudnya dikasih waktu lah, jeda seminggu atau apa. Habis itu panggil. Tapi saya pikir, kenapa saya ngatur Tuhan? Kenapa saya ngatur Tuhan? Wong Tuhan yang punya cerita dalam hidup saya. Jadi ayolah, iman itu tulus. Tulus aja. Jadi saya pikir tulus itu apa sih saudara? Tulus itu luar dalam sama. Tulus itu integritas. Tulus itu gak pura-pura. Tulus itu apa adanya. Tapi di zaman ini dengan adanya IG aja satu orang bisa 5 kan? Ada fake ya. Saya pikir ini hidup untuk tulus tuh sulit sekali ya. Kita gak tahu ini teman tulus, apa dia punya maksud, apa dia deketin kita, ada apa. Saudara, sulit sekali. Ayo punya iman yang tulus. Yang kedua saudara, ya, apa yang dapat dilakukan oleh orang tua? Bisa tolong bantu next. Orang tua harus mengajarkan firman Tuhan kepada anak sejak kecil. Ya, tadi iman yang dihidupi, sekarang firman yang dihidupi. Ingat juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Jadi Timotius nih dari kecil, walaupun mamahnya kawin sama orang Yunani, ya, dan Lois juga dia hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah, tapi ini si nenek, mama kasih apa saudara? Firman sejak kecil. Saudara, firman, apa sih anak-anak kita tuh hidup di tengah apa saudara? Saya tuh membayangkan begini ya, hidup di dalam firman. Itu kayak begini nih, kayak saya dikelilingi oleh satu barrier. Jadi barrier ini tuh saudara yang menjadi filter. Jadi kalau ada apa-apa masuk ke filter dulu. Jadi filter itu tuh yang akan melindungi. Karena kan sekarang saudara semua ideologi, filosofi kan ada di Google. Di apa? TikTok, Reels, apalagi coba. Lihat apa sih? Facebook. Oh, Facebook mah udah jadul ya. Betul gak sih? Kalau yang sekarang kan, yang sekarang tuh yang apa itu yang setengah menit, saudara. Ya, short. Ya, waduh, itu macam-macam kan. Yang ngajarin kita macam-macam. Sekarang tuh ada yang namanya gentle parenting. Jadi saudara, ada inilah klip kayak gini. Ini neneknya ngomel. Kamu tuh jangan begini, nggak boleh. Gitu ya, neneknya kayak ngomel-ngomel. Langsung mamanya bilang, don't do that. Jangan, nggak boleh dimarahin. Ngomongnya halus. Jangan disalahkan. Nanti dia sakit, dia pahit. Kira-kira begitulah. Mamanya sampai, dulu mama juga gituin kamu. Kenapa sekarang ke cucu nggak boleh? Nggak boleh. Jadi anak sekarang jangan dikerasin. Ya ampun saudara, ini kalau sebegitu rapuhnya anak kita ya pantesan jadi strawberry kan. Generasi strawberry kan. Nggak bisa, begitu dibully sedikit udah mau bunuh diri. Saudara tahu yang anak laki meninggal umur 14 tahun di Amerika. Yang dia pacaran sama AI. Jadi itu dia ngobrol sama AI. Lalu si AI ini tuh sampai ngomong begini, kamu mau gak ke duniaku
Karena kan dia ngeluh, dia curhat, dia apa, kamu mau gak ke duniaku? Karena waktu si anak udah meninggal, jadi mamanya cari tuh histori apa yang dilakukan anaknya. Wah, dia gugat. Dia gugat, kenapa dia bilang? Gara-gara ini. Ya sebetulnya balik lagi, kita melihat zaman ini rapuh sekali. Rapuh sekali. Jadi udah gak berpikir. Jadi anak-anak sekarang tuh udah gak thinking. Ngeri saudara ya. Jadi saya pikir firman itu tuh seperti filter dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi hidup di dalam firman, saya tuh kebayang seperti dia tenggelam, dia ada ya di dalam firman. Ya, sehingga ketika firman itu yang akan menjaga ya, kenapa dikatakan dituntun oleh firman Tuhan? Ketika firman Tuhan itu seperti kayak memberikan terang bagi langkah kita. Kenapa saudara? Karena memang firman itu saudara, bagaimana hidup nggak ada firman, nggak ada petunjuk, nggak ada arah, nggak ada tujuan, mau kemana nggak tahu. Maka firman itu yang anak-anak kita butuhkan, ya, yang menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ya, jadi firman yang sejak kecil ya. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara mau mendidik anak nggak pakai firman, nggak bisa. Dari mana saudara tahu ini gentle parenting, permissive parenting? Saudara mau ikutin yang mana? Dan ada satu buku bagus sekali, Grace Based Parenting. Tapi sekarang orang tua bingung, bedanya di mana Bu? Yang grace based dengan yang tadi namanya gentle. Ya lain, itu yang satu anugerah mesti dibawa kepada Injil. Anak itu dididik dengan Injil Kristus yang menyelamatkan anak itu, yang dia tahu nih hidup mesti takut sama Tuhan. Dia kalau nggak takut sama siapa, mau takut sama siapa saudara? Iya. Nah, jadi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Jadi sekarang ini kan apa saudara yang ada di dalam hidup anak-anak kita? Iya, yaitu kebohongan. Apa lawan daripada kebohongan? Kebenaran. Maka saudara, satu buku yang saya tahun ini lagi bahas, yaitu Lies Women Believe. Jadi buku itu saudara menceritakan, ini yang ngarang namanya Nancy DeMoss. Jadi dia mengatakan begini, dari awal manusia jatuh, yaitu dibohongin sama iblis kan. Lalu kenapa dibohongin? Kok bisa dikibulin? Udah jelas-jelas Tuhan bilang, kalau engkau makan mati. Ini iblis bilang, nggak mati. Kamu tuh jadi sama seperti Tuhan. Kamu bisa mengetahui yang baik, yang jahat. Waduh saudara, begitu melihat buah yang sedap kelihatan, yang menarik hati. Jadi saudara, iblis pakai tuh semua kita punya indera. Maka saudara waktu lihat TikTok, ya bisa turun berat badan 5 hari 5 kilo. Pakai ini. Sakit ini, jangan takut. Minum ramuan ini. Maka engkau akan sembuh. Pakai panci ini. Dia akan ada vitamin 20 macam. Ya, jangan pakai panci yang lain. Pakai panci. Ya jelas-jelas itu jualan, saudara. Betul enggak? Pakai ini. Wah, kulitmu akan kencang. Ya tarik. Wih, muda 20 tahun. Saudara udah ditarik ini pasti mata akan dibesarin, hidung dimancungin, ini dimajuin. Saudara enggak selesai. Teman saya kemarin ini Januari operasi. Padahal 3 minggu sebelum dia udah ngomong sama teman-teman. Enggak, gue sih enggak mungkin operasi. Hari itu Senin, dia bilang ini Bu Charlotte tolong doain saya. Tapi pasti ibu tidak setuju. Tapi udah kadung lah Bu. Kenapa? Saya bilang ada apa? Hari ini saya operasi. Oh ya, saya bilang, ada apa? Ya
facelift sih, facelift. Tapi udah bayar DP, sayang. Oh, oh ya udah nggak apa-apa kalau tapi suami saya tidak setuju, anak saya tidak setuju. Ya saya bilang, ya sudahlah. Kamu pergi sesuai dengan imanmu. Ya saya doain juga sih. Tapi saudara, 2 minggu kemudian dia ketemu saya. Pakai topi, pakai masker. Dia cuma bilang, saya jelek, saya jelek. Lalu dia buka. Ibu lihat, kiri kanan, lain kan? Lain kan? Saya bilang, ya kiri sama kanan pasti lain lah. Saya bilang, enggak ada yang sama lah. Oh, kiri kanan kan enggak sama. Dia bilang lain bu, karena ini dokternya satu, ini dokternya satu. Jadi 2 dokter yang ngerjain. Serius, 2 dokter dia bilang. Saya tadinya ya cuma mau ngomong, itu lihat buatan manusia. Kenapa kita gak puas dengan apa yang Allah berikan. Lalu setelah itu dia terus ini. Saya bilang, saya bukan anti gitu. Maksudnya artinya begini nih. Tentu saja ketika bedah plastik itu ada, pasti untuk menolong. Untuk menolong orang yang kebakaran, orang yang kecelakaan. Pastilah supaya dia gak serem wajahnya. Tapi kalau sudah baik-baik saja, enggak apa-apa, enggak ada yang salah dengan wajahmu. Tapi apa yang dibohongin sekarang ini? Oh, kalau engkau tidak pakai merek ini, wah, kurang keren. Kalau engkau enggak pakai tas ini, wah. Kalau engkau enggak pakai sepatu ini, kalau engkau tidak begini, kalau engkau tidak begitu. Aduh saudara, ayolah. Ayo kebenaran saudara yang anak-anak kita butuhkan, yang kita butuhkan. Yang kita terima, kita yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepada. Jadi kita kenapa legacy itu perlu sekali. Apa nih yang Anda ngomong sama anak? Itu yang diingat kok. Itu yang diingat. Saudara, kenalkan anak saya, Ray, yang pelayanan di sini. Bulan lalu saya konflik dengan dia. Aduh saudara, hanya karena dia mau kontrak rumah. Dia mau kontrak rumah, dia kasih lihat saya WA-nya kontrak rumah. Jadi kontrak rumah kok gampang sekali. Dari harga sekian langsung naik, oh oke gitu. Maksudnya kok kamu cepat sekali. Maksudnya oke. Saya cuma pikir, kayaknya dia kan gak pengalaman kan. Memang kita punya plafon segini. Tapi mbok ya kalau dari sini naiknya ya sejuta. Supaya dia turun kan. Dia turun juga sejuta. Ini kan kita model mak-mak kan. Maksudnya nawar dari sini. Naiknya jangan sampai oke, langsung gitu. Jadi saya bilang, kenapa kamu gak punya hikmat? Saudara, kalimat saya mungkin yang gak punya hikmat. Apa kamu gak bijaksana? Atau saya juga lupa saudara. Wah, itu nancep di dia. Dia bilang, iya, memang aku gak punya hikmat. Memang aku gak bijaksana. Iya kan? Wah, waktu dia marah, saya cuma bilang, maaf, kayaknya kamu salah tangkap deh sama mami. Enggak, mam. Mami asal tahu, dari kecil aku dibesarkan dengan kalimat, kamu tuh gak tahu diri. Aduh. Jadi dia bilang kata-kata itu yang mengiang-ngiang. Kamu gak tahu diri, kamu gak tahu diri. Kamu tuh gak, kan memang dia sangat struggle dulu pelajaran kan. Pelajaran, matematika begitu ya. Jadi sangat struggle sekali anak ini dulu. Karena saya baru tahu waktu dia kuliah anak ini ADD, Attention Deficit Disorder. Jadi dia bilang, dia tuh gak bisa baca buku dari depan sampai belakang habis. Gak bisa. Ya saya pikir-pikir, aduh Tuhan, sampai usia sudah 33 tahun juga rupanya masih ada bekas, sisa-sisa kalimat saya yang saya enggak ucapkan. Tapi itu masih dia ingat dan sehingga mau kalimat apapun jadi reverse-nya ke situ. Jadi ayolah saudara yang punya kesempatan anak-anak masih pada kecil-kecil, kalimat saudara, kalimat yang beranugerah. Kalimat yang penuh dengan dorongan semangat.
kalimat yang berhikmat. Ayo kalimat-kalimat itu. Karena kalau kalimat kamu mau jadi apa, bisa apa, itu yang dia bawa, itu yang diingat. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudara, apa sih yang membuat sukacita kita, anak kita sukses? Terkenal? Buat apa saudara kalau dia nggak hidup dalam kebenaran? Sia-sia, ngeri sekali. Saya takut sekali kalau anak-anak saya nggak hidup dalam kebenaran. Saya cuma dalam doa, saya cuma bilang gini, Tuhan, kan kemarin anak saya menikah. Yang paling kecil. Anak saya hamba Tuhan, ada 2. Tiba-tiba tuh saya kepikir begini saudara. Gimana ya dia hamba Tuhan. Habis itu dia selingkuh. Wow. Tiba-tiba aja, tiba-tiba gitu. Aduh kayak apa ya Tuhan ya. Wah bukan hanya hancur istrinya, hancur jemaatnya pula. Tapi Tuhan bilang begini, di dunia yang rusak. Semua manusia berdosa, anakmu berdosa, sekeliling berdosa. Mungkin ada godaan, ada cobaan. Jadi kalau engkau khawatir, ingat berdoalah. Oh ya, janganlah engkau khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah segala keinginanmu di dalam doa. Disertai dengan ucapan syukur. Ya udah, jadi saya change. Tuhan saya bersyukur. Dia dipanggil Tuhan. Dan biarlah Tuhan, engkau yang pegang dia. Dia jalan denganmu Tuhan. Dia berjalan dengan. Anak saya pelayanan di Jerman. Ada satu hamba Tuhan, anaknya mau sekolah di Jerman. Jadi berapa bulan sebelumnya, mamanya udah, nanti ya di Jerman ya, begini. Kamu tuh jangan bergaul begini. Awas kalau ada yang begini. Sampai hari H ke airport, mamanya bilang, jangan begini. Sampai di depan mau masuk ke imigrasi. Langsung dia tarik tangan anaknya. Sini. Ya. Mamamu udah berhenti ngomong. Papa yang ngomong. Papa cuma ngomong begini. Setelah kamu masuk dan gak lihat kita lagi. Kamu cuma punya 2 pilihan. Mau jalan sendiri atau mau jalan sama Tuhan. Cuma 2 pilihan. Mau jalan sendiri, binasa, atau mau jalan sama Tuhan. Itu kayaknya kalimat itu merangkum. Berbulan-bulan itu si ibu ngomong. Udah itu kesimpulan. Udah garis akhir. Mau jalan sendiri, itu jalan sama Tuhan. Kamu punya pilihan itu. Jadi saudara, gak ada yang lain. Dia boleh gak naik kelas, dia boleh gak lulus. Dia boleh putus pacar, dia boleh ditolak pekerjaan mungkin lamar sini ditolak, lamar situ ditolak. Tapi jangan sampai dia hilang dari kebenaran. Karena kebenaran itu yang membuat dia bisa tetap hidup. Dan hidup di dunia juga 70-80 tahun. Susah juga ada batasnya, miskin juga ada batasnya. Tapi kan yang tidak ada batasnya setelah kematian itu. Jadi apa yang bisa dilakukan? Hubungan yang dihidupi. Tadi iman yang dihidupi, kemudian firman yang dihidupi, hubungan, relasi. Orang tua kasih contoh, kasih teladan. Bukan teori, tapi praktek sehari-hari. Kita mau bilang Allah mengasihi, kita mau bilang jangan khawatir, tapi kita sendiri khawatir. Saudara saya tahu gak gampang. Kecuali kita sendiri hidup di dalam relasi itu dengan Tuhan. Kita sibuk, tiap hari sibuk saudara. Saya sampai pikir ya, waktu kemarin saya retreat 2 hari sama guru-guru. Kamis Jumat saya retreat saudara, Sabtu pagi tadi saya udah berangkat lagi. Ini Rabu saya udah retreat lagi, sampai Kamis. Lalu Jumat udah retreat lagi. Saya sampai bilang Tuhan, kok saya gak ada jedanya ya. Jadi makanya tadi siang saya bilang Tuhan, saya mau pause. Saya mau jeda. Nah kemarin waktu retreat, kita membaca Mazmur 32. Tapi kita latihan bacanya pelan-pelan saudara. Berbahagialah orang yang diampuni dosanya.
Lalu kita latihan baca pelan. Karena 20 menit itu cuman baca Mazmur 32. Saudara, itu guru-guru cuman dikasih begitu. Tahu-tahu sebelah situ nangis, sebelah sini nangis, sebelah sini nangis. Saya cuman pikir apa kita itu hidup terlalu rush. Buru-buru. Enggak sempat itu Tuhan ngomong. Kita aja yang ngomong sama Tuhan. Tuhan tolong ya, ini anak saya begini. Tuhan tolong suami saya. Tuhan tolong istri saya. Tuhan tolong mertua saya. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan jawab semua doa saya. Tapi kapan Tuhan ngomong sama kita? Enggak sempat. Enggak sempat, saudara. Relasi sama Tuhan enggak bisa, saudara-saudara harus menyingkir. Saya cuma bilang iya ya, termasuk tadi siang saya ke Makassar ini saya menyingkir sejenak dari kesibukan. Saya menyingkir, saya cuma tadi tenang-tenang, duduk-duduk, reba-reba. Saudara, ini saya nggak bisa lakukan kalau saya di rumah, saudara. Karena jadwal penuh, sebentar lagi ini, tahu-tahu cucu datang, tahu-tahu anak datang, tahu-tahu suami bilang ayo kita pergi makan. Di sini kan, saya bilang no, saya nggak ada. Makan siang saya sudah, makan malam saya sudah. Sudah, aduh enak sekali saudara. Relasi itu sama Tuhan itu memang harus takes time, butuh waktu. Saudara, kalau sampai saudara nggak sempat berelasi sama Tuhan, kayaknya saudara mesti keluar sejenak. Pergi aja kemana? Ke gunung? Ke Malino, ya, ayolah. Kalau sampai saudara, Tuhan aja juga pagi-pagi dia berdoa, dia menyingkir kalau dia udah sibuk saudara. Jadi saudara, hubungan yang dihidupi next ya. Hidup yang seperti apa? Sebagai anak-anak taat, jangan turuti hawa nafsu pada waktu kebodohanmu. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Jadi saudara, hidup di dalam kekudusan. Makanya kenapa takut akan Tuhan? Itu permulaan hikmat. Di dalam kekudusan. Kenapa? Karena anak-anak kita bodoh. Bodohnya bukan stupid. Karena yang bodoh bukan ininya. Yang bodoh hatinya. Begitu bodoh hati, harus apa? Tongkat didikan. Maka saudara, tongkat didikan tuh jangan dipikir tongkat buat mukul ini. Tongkat itu saudara tentu mengarahkan tongkat gembala. Tapi tongkat itu yang pukul hatinya. Hatinya yang harus ditobatkan. Hatinya anak saudara yang harus dipukul. Jadi kalau saya bilang kenapa disiplin itu penting? Karena yang dipukul hatinya. Karena tanpa pertobatan, menurut saya anak-anak nggak akan hidup dalam kebenaran. Bertobat itu setiap hari saudara. Karena setiap hari dia juga berdosa, kita juga berdosa. Jadi siapa tidak menggunakan tongkat? Tongkat saya harus pakai quote unquote. Benci kepada anaknya. Benci di sini bukan benci yang artinya benci musuh. Bukan. Tapi sebetulnya enggak sayang sama anaknya. Enggak sayang sama anaknya. Kenapa saudara? Karena dia enggak peduli. Nih anak mau benar, nih anak mau berkenan di hadapan Tuhan. Enggak peduli. Tapi siapa yang mengasihi anaknya? Menghajar. Saudara, di dalam hajaran itu ada ajaran. Jadi saudara kalau menghajar nggak pakai ajaran itu namanya abuse. Saudara itu namanya dendam. Saudara bilang dulu saya dipukul maka saya pukul. Itu dendam, itu abuse, itu bukan sedang menghajar. No. Saudara menghajar di sini kalimatnya disiplin. Jadi saudara sedang memuridkan. Discipling. Saudara memuridkan. Jadi di dalam menghajar itu harus ada ajaran. Kalau anak itu nggak mengerti kenapa saudara menghajar, lebih baik saudara nggak usah menghajar, ngomong aja. Ngomong, kenapa kamu nggak boleh ini? Jadi saudara, saya ingat sekali teman saya, Ibu Ana, waktu anaknya bohong, dia itu perlu ngomong sampai 3 jam. Anak bohong, biasa kita kan cuman gini, ayo ngaku, enggak. Habis itu kita cuma susah kamu. Awas ya kalau lain kali mami tahu ya, bla bla bla, selesai. Dia bohong lagi. Kebohongan mesti dihentikan. Karena kebohongan kecil bisa jadi kebohongan besar. Kebohongan bisa bereskalasi jadi mencuri.
Setelah mencuri, menipu. Menipu, bagaimana korupsi saudara? Nggak ada orang korupsi itu langsung gede-gedean. Nggak ada. Karena mulainya dari kelas, berani nyontek. Kalau udah berani nyontek, maka akan berani terus. Jadi Ibrani 12, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihi. Saudara, hajaran itu menurut saya itulah Injil. Injil, saudara. Jadi waktu dia membentuk kita, waktu dia menghajar kita, waktu dia menyesah kita, saudara. Karena tujuan supaya kita serupa dengan Kristus. Nggak ada cara lain. Ya, karena disiplin yang benar itu untuk membentuk karakter seperti Kristus. Maka tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Tapi menghasilkan apa? Buah kebenaran. Dan buah kebenaran itu yang memberikan damai. Gak usah takut mendisiplin anak. Karena ada damai. Ada buah kebenaran yang dihasilkan. Ya. Nah, jadi saudara, saya mau ingetin Susana Wesley. Ini dia punya 19 anak ya. Ibu dari John dan Charles Wesley. Ini John Charles anak ke-14 sama ke-16. Ya, 19 nggak hidup semua sih. Ya, tapi satu ibu luar biasa. Jadi karena dia punya anak 16, ya dia mesti anak 19 dia mesti bikin house rules. Bagaimana itu kayak di asrama aja, mana anaknya mungkin tiap tahun satu kayak naik tangga begitu ya. Jadi dia bikin rules, saudara. Nah, waktu dia bikin rules, ini yang menarik saudara. Dia punya prinsip, dia bilang hal pertama yang harus dilakukan orang tua dalam mendisiplin anak apa saudara? Menaklukkan keinginan. Oh saudara, rupanya memang keinginan kita itu keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Waktu saudara lewat di depan toko, saudara itu barang-barang bilangnya apa? Buy me, love me, love me. Ya, maka saudara nggak butuh juga saudara beli. Betul? Iya. Udah punya tas di lemari berapa? Ya yang warna ini belum punya, yang ini belum ada. Kan merek ini baru, ini lagi diskon 70%, kapan lagi? Kalau aku beli ini kan nanti bisa jual lagi, untung juga. Saudara akan punya rasionalisasi di kepala. Keinginan saudara. Jadi dia tahu sekali. Jadi hal pertama, keinginan itu mesti ditaklukkan. Jadi dia bilang, menundukkan keinginan itu mesti dilakukan sedini mungkin. Sedini mungkin kenapa? Secepat mungkin, karena kalau tidak terjadi koreksi itu, dia bilang akan apa? Ada pola keras kepala, akan ada stubborn, akan ada egois. Dan egois serta keras kepala tidak bisa dihancurkan tanpa kekerasan. Jadi harus ada sesuatu yang menyakitkan baru bisa hancur. Kemarin ada orang tua datang sama saya, Bu, ini saya punya masalah. Jadi anaknya nabrak orang di Amerika, meninggal 2 orang. Jadi dia nabrak. Untung dia tidak minum. Tapi rupanya kecepatannya tinggi, 180 kilo. Jadi kemungkinan dia didakwa penjara 2 tahun sampai 20 tahun. Dia anaknya stres, ngapain saya balik ke Amerika kalau saya bakal di penjara. Tapi saya bilang, anak ini, kalaupun dia di penjara, dia bersama dengan Tuhan. Enggak apa-apa, saya bilang. Ayo rela lepaskan. Lalu orang tuanya cerita, sejak kecil, itu kalau mau, itu ngotot. Anak ini ngotot. Jadi waktu dia kuliah di Amerika, dia mau minta mobil. Kita udah gak kasih, kita gak kasih.
Sampai dia bilang begini, Ma, itu kan hari Jumat aku pulang kuliah jam 6. Persekutuan setengah 7. Nggak sampai kalau naik kereta. Nanti terlambat. Lagi pula kalau aku punya mobil, aku bisa antar teman-teman pulang. Saudara, luluhlah hati orang tua. Dibelikanlah mobil BMW. Dan mobil itu yang mengakibatkan anak ini celaka. Ngeri sekali, saudara. Dan memang orang tuanya mengakui setelah mobil dibelikan, habis itu juga nggak ke gereja. Anak-anak kita itu punya keinginan yang besar dan dia bisa manipulasi. Ayo saudara, mesti tega. Kalau mau menguji dia, tambahin aja uang. Nih kamu naik Grab. Iya kan? Gak usah punya mobil, kamu naik Grab. Oh tapi pulang bisa antar-antar. Oh pakai Grab, tambah lagi. Coba pengen tahu. Dia tuh sebetulnya lagi rindu mobil atau rindu ke persekutuan. Kan mesti diuji. Jadi saudara, hal ini pasti ada bayarannya. Bayaran. Dan bayaran itu mahal, saudara. Mahal. Jadi jika keinginan sang anak telah sepenuhnya ditundukkan dan digantikan dengan rasa hormat dan segan pada orang tua, maka akan menyelamatkan anak dari tindakan kebodohan dan kecerobohan. Maka mesti ditundukkan keinginan. Saya orang strong willed. Saya kalau udah mau. Saya tahu gak gampang buat kami yang orang kolerik. Karena kalau ada kemauan, kita tuh udah tahu ujungnya kemana, tujuannya apa. Dan kita akan ngotot untuk itu. Jadi saya punya suami yang bukan orang kolerik. Orang santai. Dan buat dia dunia indah. Mari nikmati. Jadi saya sama dia beda sekali. Satu waktu ketika di Korea, beliau lagi ada seminar. Saya di kamar, biasa saya kerja. Saya kalau ke sana saya pasti buka laptop, saya kerja. Lalu dia masuk, dia bilang, kenapa kamu gak duduk-duduk di danau itu? Danaunya bening, kelihatan sekali batunya. Saya tahu, saya bilang, saya tahu. Iya danaunya memang bening. Lalu kenapa? Saya bilang, duduk-duduk. Ngapain duduk di situ? Sama juga di sini juga duduk. Saya ngelihatnya sama juga duduk. Kalau dia bilang lain. Duduk di pinggir danau yang bening, dia bilang. Itu di Jakarta nggak ada. Nah saya nggak bisa ngelihat itu. Jadi saudara bisa paham nggak? Dia bisa nungguin matahari terbenam. Tungguin. Saya bilang, entar juga dia terbenam, besok dia terbit lagi, nanti terbenam lagi, nggak usah dilihatin, saya bilang. Oh nanti ya momen-momen waktu mataharinya turun, wah dia akan ini. Saya bilang, ya apanya sih? Ya maksudnya begitu. Saya baru tahu, saya itu yang bodoh. Karena apa? Saya tidak bisa melihat yang dia bisa nikmati. Saudara ngerti? Suami saya tuh kalau minum teh tuh ya, dihirup. 5 menit belum diminum. Dia hirup. Dia bilang, kalau saya minum teh panas, saya minta es batu. Supaya bisa langsung glek-glek. Karena buat saya minum untuk haus. Kalau dia buka, minum itu untuk dinikmati. Kami 2 orang berbeda, saudara. Jadi buat saya tahu persis bagaimana ini menundukkan keinginan. Menundukkan keinginan. Besok kita retreat. Di sini ada yang ikut retreat nggak besok? Ada ya. Kita akan bicara tentang suami istri. Ini saya kasih spill-spillnya aja. Ya. Nggak gampang untuk kita bisa bersatu seperti itu. Tapi keinginan, hati-hati saudara, karena keinginan begitu dipikat, itu tuh yang ujungnya maut. Karena dosa dimulai dari keinginan.
Ya, ini bahan saya masih banyak. Tapi saudara, saya mau saudara interaktif. Ini kayak saudara manggut-manggut. Benar nggak sih ngerti yang saya maksud? Ada nggak saudara tanya? Saudara mau nggak tanya? Maksudnya ada yang tadi waktu saya ngomong apa tuh yang saudara pikir? Saya kepingin sekali saudara kita bisa interaksi. Silahkan. Kalau nggak ada saya lanjutin. Ya, kita sampai jam 12 kok ya. Nggak sampai jam 9 ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya kasih prinsipnya. Saudara silakan mau bertanya tentang apa? Kehidupan, tentang prakteknya. Saya bawa 3 buku saya, 3 judul. Yang pertama Learning to Stop. Itu buku saya pertama. Itu saya bicara, saya pernah bawa nggak buku itu ya? Learning to Stop yang warna merah. Nggak pernah ya? Di sini nggak pernah ya? Oke. Ini buku saya bikin 10 tahun yang lalu. Tapi saya baru keluarin 2025. Ini Learning to Stop. Saya ingin mengingatkan. Para orang tua Anda mesti stop jadi orang tua. Karena tidak selamanya kita jadi orang tua. Jadi makanya waktu anak-anak masih kecil. Anda jangan diglendotin. Stop diglendotin. Supaya anak-anak mandiri. Remaja stop kepo. Punya anak-anak dewasa stop intervensi. Jadi belajar berhenti. Karena orang tua tuh masih anak udah kawin, anak udah masih aja ngatur, masih aja. Ya ampun saudara please deh. Tapi saya tahu memang gak gampang apalagi saya aja yang nulis, saya aja masih berjuang untuk itu. Kemarin anak saya pindah-pindahan, saya masih bilang gini, gak usah lah pakai AC ini, kamu beli aja AC. Suami saya udah colek begini, biarin dia yang putusin, biarin dia yang beli, biarin dia ini. Saya bilang, kita itu udah kepengen nolong, kita kepengen, udah beres belum? Kalau belum beres nanti panggilin si ini, panggilin si itu, bantuin ini, bantuin itu. Biarin kata suami saya, biarin. Oh biarin ya. Iya, aduh saudara, saya mempraktekkan. Saudara nanti yang anak-anak sudah besar, yang mau menikah, saudara latihan ya, stop. Ya. Lalu saudara, ini lampu merah, ya stop. Langsung begitu ini buku jadi, saya bilang saya akan nulis 3 buku, lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Nah ini yang hijau, learning to learn. Apa yang saudara mau belajar? Saudara seumur hidup yang kita belajar adalah karakter. Apa itu karakter? Saudara karakter itu bukan sekedar behavior. Karakter itu adalah Allah. God is love. Allah adalah kasih. Maka dasar daripada seluruh karakter itu adalah kasih. Anda mau murah hati, Anda mau mengampuni, Anda mau tulus, Anda mau sabar, Anda mau hospitality, dasarnya mesti kasih. Seluruh karakter dasarnya kasih. Lalu apa itu kasih? Jadi saudara, saya melihat, lawan daripada kasih, apa yang bukan kasih itu adalah egois. Bukan benci saudara. Kita tuh justru membenci orang yang kita kasihi. Tapi lawan daripada kasih itu adalah egois. Begitu orang egois udah gak ada kasih. Nah ini ada 20 karakter. Dimulai dari what. Apa itu karakter ini? Lalu why? Kenapa kita mesti punya karakter itu? Lalu how? Bagaimana ngajarin karakter itu? Dan proyek karakter. Ya. Ini buku saya yang terbaru. Ini rata-rata buku saya dibikin kira-kira 2 tahunan lah. 2 tahun, 3 tahun, learning to stop aja yang cukup lama. Saya nulis 3 kali buku ini. Pertama-tama setelah nulis, saya bilang ini bukan saya deh. Saya bilang rombak lagi. Terus satu hari, saudara waktu saya ada di kamar mandi, seperti saya ada satu dengar, Ma, Pa, aku kecanduan. Ma, Pa, I'm gay, I'm pregnant. Pokoknya kayak teriakan itu. Saya bilang saya harus ubah. Jadi saudara ini learning to hold. Kenapa jadi learning to hold? Karena ini seri belajar ya saudara ya.
Karena saudara sebelum itu terjadi, saudara mesti gandeng anak. Gandeng. Gandeng itu saudara mesti pimpin. Saudara mesti tuntun. Saudara menggenggam bukan mencengkram. Hold mereka, pegang mereka. Kalau enggak dunia tarik mereka. Tapi kalau itu terjadi, saudara jangan lupa, saudara hanya peluk, saudara gendong. Maka setiap di sini ada menggendong, berarti menggandeng itu preventionnya, preventif, menggendong kalau itu sudah terjadi. Lalu kemudian menopang. Anda hanya bisa menopang dengan doa. Jadi ini ada before marriage dan after marriage. Jadi untuk kita yang punya anak-anak sebelum menikah, ya, dan ini anak-anak yang sesudah menikah. Ma, Pak, aku mau cerai. Dan di sini sebetulnya ada satu, Ma, aku mau bunuh adikku. Saya tuh sekarang nemuin kasus di mana anak sudah dewasa, lalu kemudian ribut sama saudara kandung. Itu bukan cuma ribut sama saudara kandung. Kemarin berapa hari yang lalu saya makan sama pemuda, dia mau menikah. Dia cuma bilang, Bu, kami lagi disomasi. Dan orang tua saya disomasi. Karena soal harta warisan. Saudara ngeri ya. Ngeri ya. Kan dulu mah gak ada tuh orang tua dipenjarain sama anak, gak ada ya. Sekarang gak tahu sampai nenek dipenjarain sama cucu. Karena dianggap si nenek itu Ratna Sarumpait ya, tahu ya, digugat oleh cucunya. Karena dianggap nggak adil memberikan warisan kepada orang tuanya si cucu ini. Tapi kok berani gitu loh, kok kepikir gitu loh, menggugat. Tapi ya zaman ini jadi tambah rusak. Jadi jangan pikir kita ada di tempat yang baik-baik saja. Ini Bapak Ibu saya bawanya yang ini 15, yang lain 20, silahkan ya. Bagi yang mau baca, jadi jangan cuma beli, taruh di lemari. Ya, baca, bahasanya ringan, gampang dimengerti, coret. Kalau nggak ngerti, satu waktu tanya saya, kenapa saya nulis itu? Saudara, waktu buku terakhir saya nulis dengan air mata. Karena saya membayangkan orang tua yang datang ke saya. Anak udah umur 36 tahun gak mau kerja. Anak laki satu-satunya. Juli kemarin dia cuma bilang, dia declare kalau dia itu gay. Wah, jadi itu saya pikir punya anak yang sudah dewasa. Jangan pikir, oh udah bebas. No. Jadi akan memasuki lagi satu tahap di mana anak-anak kita punya pergumulan lain. Ya. Ayo, makanya menghidupi Injil dalam keluarga. Nggak ada kalau kita nggak pakai iman sih. Kita begitu takutlah hidup sekarang ini, menakutkan. Jadi ya udah kita beriman. Tiap hari kita beserta dengan Tuhan. Tiap hari Tuhan menyertai kita. Ada yang mau bertanya? Sementara kalau nggak ada yang tanya kan saya ngomong terus. Ya. Ada? Silahkan. Mungkin yang remaja-remaja mau nanya enggak? Enggak ya? Bu, gimana caranya supaya mama saya enggak bawel? Mungkin ya. Gimana caranya supaya apa gitu ya? Iya, silakan. Mau maju? Atau pakai mic ya? Seperti pernyataan yang di depan, bagaimana menaklukkan keinginan sang anak, menundukkan. Jadi bagaimana menundukkan keinginan anak. Anda mesti bisa bedakan keinginan dan kebutuhan. Ya. Bisa bedain keinginan dan kebutuhan? Permen keinginan, kebutuhan. Iya. Jalan-jalan? Iya. Beli baju baru?
Ganti handphone. Keinginan tidak usah dipenuhi. Dan latihan untuk tidak memenuhi. Sekalipun itu gampang, sekalipun itu mudah. Sekarang saya berhadapan dengan cucu saya yang 1,5 tahun. Polanya udah kelihatan. Jadi dia keluar makan. Habis itu dia udah gak mau, dia lepeh. Ya saya lihat sih orang tuanya langsung tarik. Ya udah, jadi maunya apa? Cucu saya suka roti, jadi digantilah roti demi supaya ini. Ya saya cuman, kan udah gak boleh ngomong kan, jadi kita Tapi jadi akhirnya mudah sekali. Makan gak habis ya gak apa-apa. Udah gitu mulai, kalau udah setengah begitu dia mau keluar dari kursinya. Akhirnya jadi digendong, akhirnya jadi turun. Dia turunnya disuapin ya kemana saja toh. Jadi saya tahu gak gampang menundukkan keinginan. Rupanya yang harus berjuang dulu orang tuanya. Keinginan untuk apa? Keinginan, kekhawatiran. Gimana kalau dia gak makan? Berat badannya gak naik-naik. Ini setiap kali ke dokter pasti diukur timbangan kan? Ini gimana ini? Belum mencapai. Iya. Saya cuma bilang anakmu sehat gak apa-apa kecil. Orang-orang tuanya kecil juga kok gak apa-apa. Ya yang penting sehat. Udah sehat dia gak lagi sakit. Iya tapi kan kurus. Ya kurus karena dia mulai bergerak, dia mulai jalan. Tapi karena kekhawatiran itu, jadi itu tuh yang mendorong akhirnya apa aja boleh. Jadi gak gampang. Kira-kira sekarang kebayang gak PR-nya jadi di mana? Jadi mesti ada satu syarat, mesti ada vitamin T, tega, ya tega. Vitamin S, sabar. Jadi kalau nggak punya vitamin itu beli di pasar, ya minum, kesabaran, ketegaan, ya. Karena kalau nggak pakai tega nggak bisa. Saudara nggak tega ketika dia, please mami, temanku semua udah beli, temanku semua pakai ini. Iya ya udahlah beli. Ya udahlah pakai gitu. Jadi keinginan itu mesti ditaklukkan, keinginan. Iya. Kira-kira menjawab? Iya, tinggal dipraktekkan kan? Itu yang sulit ya. Ada lagi? Iya. Silakan. Bu, kalau saya sering dicurhatin. Iya. Misalnya ibu ini sudah belajar dengan misalnya kayak tadi ya, tega, disiplin, apa segala macam. Tapi kan misalnya tinggal dengan mertua begitu. Mertua yang seringkali kan lebih permisif, lebih kasih gitu. Kasih ya begitu. Gimana supaya tetap bisa mendidik anak, tapi relasi dengan mertua ini juga tetap terjaga baik begitu. Iya, oke. Itu sebabnya ya, Tuhan udah bilang, setiap laki-laki, seorang laki-laki apa? Meninggalkan ayahnya dan ibunya. Bersatu dengan istrinya. Sebetulnya istrinya juga dicomot dari payung otoritas orang tua. Yang artinya setiap keluarga itu harus mandiri. Mau ngontrak gak apa-apa. Anak-anak saya begitu menikah, saya bilang keluar, ngontrak. Rumah saya ada kamar, tapi saya bilang kamu ngontrak. Supaya kamu bebas kalau mau berantem, kalau mau apa, supaya bebas. Karena perlu latihan. Nah, sehingga prinsip ini nih Bu, sebetulnya ketika tentukan ada kondisi, nggak bisa, orang tuanya udah tua. Nah, jadi hanya boleh ketika orang tua itu tidak bisa lagi jadi kepala. Maksudnya kita ini yang harus, misalnya memang kita harus rawat dia, kita harus apa. Tapi kalau dia masih berkuasa, maksudnya masih menjadi kepala dari rumah tangga itu, ya kita memang harus keluar. Paling enggak nenangga lah, tetangga supaya dekat misalnya. Nah begitu jadi satu, masuk nih kan kepada konflik ini. Kalau masuk kepada konflik ini kita dihadapkan dengan dua pilihan. Ya dong,
Kita mau konflik sama mertua atau konflik sama anak. Pilihannya apa? Pilihannya. Anda mau didik mertua atau didik anak? Ya udah. Nggak bisa didik mertua. Didik orang tua, didik mertua. Aduh, kita mah dikutuk jadi kodok aja. Enggak. Udah, pokoknya sekarang jadi begini nih. Salib yang harus kita pikul. Tiap kali mertua melakukan itu, kan kita udah disiplin gitu. Sama mertua dilosin lagi kan. Jadi itu harga yang harus kita bayar. Jadi balik lagi ke kamar, kita ngomong lagi. Capeknya di situ maksudnya. Jadi kita bersihin lagi. Sama mertua lagi, udah. Kamu udah mami kasih tahu nggak boleh makan kerupuk. Iya soalnya oma yang kasih. Oma bilang nggak apa-apa sedikit nggak apa-apa. Kita nggak bisa bilang begini, mah kan saya udah bilang dia nggak boleh makan kerupuk. Kenapa mama masih kasih? Nah berarti Anda sedang mendidik si mama. Please, tetot, nggak bisa, nggak bisa. Jadi saya pun sebetulnya kalau anak-anak saya datang, saya permisi, saya harus permisi. Boleh nggak dikasih ini? Jadi kalau anak saya ngomong jangan mam, ya udah saya nggak kasih. Walaupun cucu saya bilang, Omi please, Omi sedikit aja, nyobain aja. Nggak bisa, minta sama papa kamu, minta sama mama kamu. Sebab kalau enggak jadi ada dua kan. Dan begitu dua, si cucu ini akan cari yang mana yang menguntungkan dia. Iya kan? Nah jadi akhirnya ya yang kita bayar capek aja. Jadi tiap kali udah ini kita mesti didik lagi. Udah gini didik lagi. Kira-kira begitu sih. Ya. Kan kita nggak mungkin, Tuhan kapan engkau mengambil mereka supaya aku terbebas, kan nggak mungkin. Kita doa begitu, iya kan? Nah jadi artinya ya salib itu yang kita mesti pikul. Nah saya di dalam PMC itu premarital counseling, kan biasa kalau ada di gereja kan sebelum menikah. Nah saya tuh yang bagian pasti mertua, mantu gitu ya, cucu gitu. Nah prinsip ini yang saya kasih, prinsip ini. Keluar dari rumah, keluar. Ayo mandiri, latihan di situ. Ya, tentu sewaktu-waktu boleh datang, boleh ke rumah, maksudnya main atau apa, tapi bukan stay tinggal sama-sama. Saya agak sedikit itu ya, maksudnya strict di sini. Tapi karena saya cuma lihat firman Tuhan sudah mengatakan seperti ini. Memang firman Tuhan sendiri. Nah, kecuali tentu ketika si orang tua itu sudah tidak punya otoritas. Ya, lain cerita. Oke, kira-kira begitu Bu. Ya akhirnya kita hanya bisa menghibur, iya Bu. Jadi begitu anak masuk kamar kita lagi cuman bilang, kamu dengerin apa kata mama. Tanpa ngejelekin si oma. Iya dong, kalau enggak kan kita bikin ntar anak kita bilang gini, oma kata mami kemarin jangan ikut oma. Karena ikut oma jadi nggak benar. Kan nanti kan si anak ngomong. Jadi kita mesti bijaksana. Ya, jadi kita nggak bisa kait-kaitin si oma. Kita cuma bilang, tadi mama udah ngomong apa. Kalau mama udah ngomong begini kamu harus dengar. Gitu. Ya. Nggak gampang ya. Ya. Lalu deketin si oma. Karena ini oma, opa, itu kan udah gak punya anak. Jadi punyanya cucu. Begitu punya cucu, ini ya kayaknya semua oma-oma punya perasaan yang sama. Kita tuh lebih sayang cucu daripada anak. Jadi cucu kita tuh kayak, waduh dia mau apa kita kasih. Kenapa? Karena seperti kita perlu ambil kasihnya dia. Kita perlu dia mengasihi kita. Kalau anak kan anak udah tahu dong, pasti dia sayang sama kita orang tua. Tapi kalau cucu kan enggak. Jadi kita mesti bersaing sama orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak kasih, kita bilang sini.
opanya yang ajak jalan, yang beli mainan. Suami saya juga begitu, sama kita. Kita manusia berdosa sama. Jadi kita itu yang maksudnya punya keinginan-keinginan yang apa ya? Ya memang apa? Memanjakan, spoiled gitu ya. Jadi memang seperti itu. Jadi ya, ayo ini bagian dari bisa tegas, bisa tega gitu ya demi kebaikan daripada si cucu. Oke? Ada lagi? Jelas? Nah, Saya. iya. Oke, saya bertanya, misalnya ada satu orang tua, ya dia memaksakan anaknya untuk menjadi apa yang dia mau, begitu. Misalnya cita-cita, begitu. Dan dalam menjalaninya, karena dia harus menghormati orang tua, dia menjalaninya, dan akhirnya di tengah perjalanan itu dia misalnya gagal begitu, gagal dan tidak selesai perkuliahannya yang dia lakukan. Bagaimana tanggapan Ibu ketika ya kami itu sebagai losa-losa misalnya ada anak remaja yang bertanya seperti itu, apa sikap yang harus diambil oleh remaja ini atau pemuda ini yang menjalani hal itu? Iya, saya ingat si itu ya, Purwacaraka. Purwacaraka itu lulus SMA mau kuliah musik. Tapi papanya bilang nggak boleh. Kamu harus ke teknik. Jadi dia kuliah teknik sampai selesai. Begitu selesai dia kasih ijazahnya sama papanya. Papa kan mau ini ya, mau gelar insinyur, mau ijazah ini. Sekarang izinkan saya ke musik. Dan akhirnya ya kiprahnya Purwacaraka ya di musik kan. Tahu ya Purwacaraka yang punya sekolah musik. Ya. Jadi gini, kan orang tua tuh kadang-kadang dia pikir baik anak masuk teknik. Dia pikir itu cita-cita bagus, kamu mau musik mau jadi apa? Insinyur lah gitu kan. Nah jadi ya udah di dalam ketaatan sekolah aja udah. Nggak ada yang selama maksudnya itu sekolah bagi saya nggak ada yang sia-sia sih. Kan dengan kamu kuliah juga kamu nggak wasting time. Artinya kamu sekarang belajar apa di teknik? Pasti kamu belajar cara kamu berpikir. Walaupun ilmu itu tidak kamu pakai, tapi paling tidak memberikan pengaruh. Iya, kalau kamu nggak mau melawan orang tuamu di dalam ketaatan, ini kan ketemu sama orang tua jadul kan, yang memaksakan keinginan. Tentu kalau orang tua ini masih bisa diskusi, ruang diskusi itu silahkan ngomong baik-baik. Ma, saya terpanggil di sini, ya, please, ya. Nah, harus caranya baik-baik. Jadi bukan dengan melawan, memberontak, kabur. Nah, itu jangan. Ya. Jadi kita tetap menghormati orang tua dan berdoa. Saya kok ngelihat ya, orang tua murid saya kan juga masih ada yang jadul-jadul kan. Maksain anak musik kuliah ini, kuliah itu. Saya lihat loh, anak-anak SMA itu bergumul. Dia bilang, ibu tolonglah mama saya nih tetap maksain saya kuliah ini gitu. Saya bilang kamu doa saya bilang. Nah dia mengalami tuh pengalaman iman itu. Lalu dia bilang, Bu saya kaget loh. Mama saya kemarin tahu-tahu datang ke kamar. Dia cuma bilang, ya sudah terserah kamu kalau memang kamu mau ke sana. Dia bilang Tuhan tuh hidup ya. Tuhan itu nyata ya. Tuhan itu ada. Iya saya bilang. Udah kita tuh jangan pikir. Apa sih ini orang tua jadul. Maksain amat sih. Dia gak tahu kalau sekarang tuh ini kesini gitu. Jangan. Tuhan pun bisa pakai orang tua kita sebetulnya untuk menuntun. Masa kan kita tahu, oh ini yang aku mau. Jangan-jangan itu cuman keinginanmu semata. Itu cuma ambisimu. Ya, sebetulnya orang tuamu dipakai Tuhan untuk memimpinmu gitu. Oke? Oke, terima kasih. Terima kasih. Iya. Kita ketemu lagi besok, ibadah jam 7, jam 10, dan ada retreat di Maiko, ya sampai hari Senin. Ya. Udah nggak ada yang tanya lagi Bapak Ibu? Iya.
Masih ada satu. Oh ada. Iya, kalau bicara tentang disiplin anak, kira-kira untuk anak usia 1,5 atau 1 tahun lebih itu kira-kira disiplin seperti apa yang baik diberikan kepada mereka? Disiplin anak 1,5 tahun makan, tidur, main. 3 itu mesti ada rules. Rules makan, rules tidur, dan rules main. Jadi kalau dia nggak mau tidur sampai tengah, matiin aja lampu, tetap aja. Ntar juga lama-lama tidur, supaya dia tahu ini memang harus tidur. Main, beresin mainan. Dia nggak mau beresin, dia nggak mau taruh. Di situ tongkrongin aja. Pegang tangannya untuk ambil mainannya, supaya itu dibereskan. Jadi dia nggak terbiasa untuk semua mainannya ada orang lain yang membereskan. Makan juga, jadi saatnya makan duduk, makan. Iya, oke. Jadi rules itu makanya dipakai sama si Susana Wesley. Iya, makanya anaknya bisa luar biasa karena dia punya rules, punya aturan. Iya, oke. Tadi Ibu mau tanya lagi? Enggak? Iya, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Ada Tuhan satu lagi memberkati. katanya. Oke, Terakhir ya, silakan. terakhir ya. Iya, iya. Terima kasih Bu. Saya mau tanya misalnya orang tua yang waktu anaknya masih kecil-kecil belum mengerti ini semua dan anaknya sekarang sudah remaja baru sadar. Apakah ada kata terlambat atau bagaimana cara memulainya? Ini pasti berat. Gimana Bu? Kalau pakai kata terlambat, nanti larinya kepada penyesalan. Saya tidak mau membawa kepada penyesalan, karena penyesalan selalu datangnya terlambat. Kalau yang datangnya awal itu pendaftaran, ya kan? Nah, jadi sekarang masalahnya kita ini nggak usah lihat yang lalu, tapi yang sekarang. Jadi ada kata terlambat? Tidak, tapi mulai sekarang. Lalu yang dulunya dia terbiasa untuk manja, spoiled, apa segala macam. Kita rekonsiliasi, kita datang. Nak, mama minta maaf. Ternyata mama salah. Dulu semua apa yang kau ingini, mama kasih. Sehingga sekarang kau jadi begini. Semua keinginanmu harus diberikan. Kalau kau tidak dapatkan, kau marah, kau curi, kau ambil. Ini akibat mama. Misalnya begitu ya. Jadi kita harus minta maaf untuk keadaan dia. Sehingga mama enggak mau ini diteruskan. Karena akan membinasakan kamu, akan menghancurkan. Maka izinkan. Kalau satu waktu mama enggak okekan dengan keadaanmu, mama akan jelasin kenapa. Jadi yang dibutuhkan sama anak remaja, penjelasan. Jadi bukan pokoknya enggak. Jadi dia mau explanation. Jadi kalau explanation